يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa, rangkaian safari dakwah di Aceh kembali berlanjut di wilayah Lok Pungki, Aceh Utara. Di tengah suasana pasca banjir yang masih menyisakan duka, kegiatan dakwah ini hadir menyapa masyarakat yang saat ini masih tinggal di hunian sementara. Setelah rumah dan kampung mereka terdampak banjir besar yang melanda beberapa waktu lalu, meski diuji dengan musibah, semangat masyarakat untuk menghadiri majelis ilmu tetap terlihat. Anak-anak, orang tua, hingga para pemuda berkumpul bersama menghadiri kajian yang menjadi penguat hati dan penyejuk jiwa. Kegiatan safari dakwah ini diselenggarakan oleh Roja Peduli, Roja TV, bersama Aceh Sinergi, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat terdampak bencana. Dalam kesempatan ini Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LCMA, Hafizahullah Ta'ala, menyampaikan kajian bertema rahasia kebahagiaan seorang mukmin. Melalui kajian ini kaum muslimin diajak untuk tetap bersabar dalam ujian, memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga ukhuwah di tengah kondisi yang penuh keterbatasan. Dan sesaat lagi kajian akan segera dimulai. Pemirsa dapat menyaksikan bersama melalui Roja TV dan layanan live streaming Roja TV. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu kebahagiaan
kegembiraan dan kebanggaan bagi kami bisa berkumpul dengan saudara-saudari kami di tempat ini. Karena di antara tanda-tanda keimanan itu, wahai jamaah semuanya, di antara tanda keimanan, orang-orang yang beriman itu laksana satu tubuh. Apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang yang beriman bagi orang yang beriman lainnya laksana satu tubuh. Idza ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, Pak, Bu, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Tidak bisa tidur, merasa demam. Coba lihat, kalau sakit kepala kita, maka seluruh tubuh pun ikut sakit. Sakit gigi kita, semuanya ikut merasakan. Itulah dia mukmin, satu dengan yang lainnya laksana satu tubuh. Dimanapun mukmin itu berada, walaupun tidak ada ikatan rahim, walaupun tidak ada ikatan darah, walaupun tidak ada ikatan kekerabatan nasab dan garis keturunan, tapi iman Islam yang mengikat mereka menjadikan satu tubuh. Sakit sama sakit, senang sama senang, bahagia sama bahagia. Saudara-saudari jamaah semuanya, karena itu pula lah saudara-saudara kita para relawan, mereka hadir di sini sejak beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Karena betul-betul memahami bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya laksana satu tubuh. Nah, bisa berkumpul bersama mukmin, saling mendampingi di saat susah, meringankan di saat duka. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang wajib kita syukuri bersama. Maka jamaah, Bapak Ibu, mari perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya saudara, kita punya saudari di berbagai belahan pelosok Nusantara yang peduli dengan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan bagi kita semuanya, manusia yang paling peduli terhadap umatnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahima. Artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi dia melihat apa yang menimpa kalian. Jadi Nabi kita itu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, orang yang paling sayang pada umatnya. Sayang pada kita semua. Beliau itu tidak tega melihat kesusahan yang menimpa umatnya.
azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Dan beliau, Rasul itu sangat ingin agar kalian itu beriman, agar kalian itu mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina rahimah. Dan beliau pengasih, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Bu, Pak, saking pedulinya Nabi kita yang mulia, saking sayangnya beliau kepada kita umatnya, di saat sebelum beliau sakit menjelang wafat beliau sallallahu alaihi nabi, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Laqad ishtaqtu ila ikhwani. Nabi menjelang beliau wafat sallallahu alaihi nabi, beliau berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lantas Pak Bu, sahabat-sahabat Nabi yang hadir berkata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Bal antum ashabi. Bukan kalian yang saya maksud. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Innama ikhwani. Saudara-saudaraku yang aku maksud, yang aku rindu kepadanya, orang-orang yang datang sesudahku kelak. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak bertemu denganku. Mereka sangat ingin berjumpa denganku, walaupun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita. Rindu kepada bapak, rindu kepada ibu, rindu kepada umatnya sepeninggal dia. Masalahnya Pak Bu, adakah kita rindu kepada beliau? Apakah layak kita ini menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntung orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya, memegang teguh agamanya, tunduk patuh kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah semuanya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dari ujung rambut Pak Bu sampai ujung kaki, semuanya itu pemberian Allah. Allah yang punya. Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Lantas terkadang Allah ingin menguji hambanya. Apakah hambanya bersyukur atau tidak atas nikmatnya. Maka Allah uji. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah, kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa cemas, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan harta, kekurangan pangan, thamarat, buah-buahan, tanam-tanaman, wal anfus, jiwa. Ada yang kita kehilangan orang yang kita cintai. Itu ujian semua kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Maka sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka orang-orang yang bersabar itu? Mereka tatkala ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu jamaah semuanya. Jadi kita ini milik Allah. Hidup ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, wajib kita syukuri. Dengan bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat itu. Dengan bersyukur, Allah angkat musibah. Dengan bersyukur, Allah lipat gandakan pahala. Dengan bersyukur, Allah bimbing kita kepada jalan yang lurus. Mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Harta Pak Bu bisa hilang kapanpun. Kesehatan bisa Allah ambil kapanpun. Ada nikmat yang lebih besar dari itu semua yang masih kita miliki seberat apapun ujian dari Allah. Nikmat apa? Islam. Nikmat Islam. Nikmat amal soleh. Kita masih bisa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar. Islam itu Bapak Ibu jamaah semuanya tidak ternilai harganya. Kalaulah seluruh bumi ini seisinya, seluruh langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya ditukarkan dengan nikmat Islam, Allah tidak akan terima kalau seseorang itu bukan seorang muslim dan mukmin. Seandainya orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah, dia tebus diri dia dari api neraka dengan harta, emas, perak, sepenuh langit dan bumi, tidak Allah terima kecuali seorang muslim. Ini nikmat yang paling besar. Agama yang diridhoi oleh Allah. Allah beri kita nikmat Islam ini, subhanallah. Maka berbahagialah orang yang masih memiliki nikmat yang agung ini dan masih bisa menjaganya. Alhamdulillah. Dengan kesederhanaan kita di sini, kita masih bisa mengagungkan nama Allah. Azan masih dikumandangkan. Salat kita masih bisa. Kita masih bisa berzikir kepada Allah. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada itu? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahagia dalam hidup tidak senantiasa, tidak selalu diukur dengan harta benda. Banyak orang yang kaya raya, tapi tidak bahagia. Di kota-kota saja banyak orang yang tidak tahan dengan ujian-ujian Allah. Sedikit saja diambil kenikmatan, bunuh diri. Tidak menjamin. Kebahagiaan yang hakiki seorang yang mukmin di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, dengan beriman kepada Allah, dengan beramal soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Di dunia, Allah berikan kehidupan yang baik. Mungkin dalam pandangan sebagian orang, kehidupan yang baik itu mungkin rumah yang bagus, mobil, ya harta benda, emas, perak, perhiasan. Itu bagian dari kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya janji Allah itu beramal soleh dan dia itu beriman, bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Allah janjikan, kami pasti hidupkan mereka. Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu Pak, hati lapang, hati bahagia, tidak stres, tidak suntuk. Ya,
Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di awal-awal Islam juga mengalami kesulitan. Bapak Ibu pernah baca sirah nabawiyah, mereka pernah sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan itu diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy di lembah di antara 2 gunung. Mereka di sana tidak boleh berinteraksi, bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang di luar lembah itu. Orang luar tidak boleh berhubungan dengan mereka. Saking susahnya hidup ketika itu, kata Fatimah putri Nabi, mereka terpaksa makan rumput, Pak Bu. Bukan 6 bulan. 2 tahunan. Fatimah bercerita radhiyallahu anha, Fatimah putri Nabi. Mereka sampai usus mereka itu luka-luka karena mereka makan rumput. Tapi karena kesabaran mereka, yakin mereka kepada Allah, tawakal dan bergantung kepada Allah, akhirnya Allah angkat kesusahan itu. Allah berikan akhirnya kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu jamaah semuanya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak selamanya hidup itu satu irama. Datar saja tidak. Allah pasti akan uji. Maka orang-orang yang bisa menikmati hidup itu, seorang mukmin yang bisa menikmati hidup itu, yang pertama mereka itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, beramal soleh itu orang yang paling bahagia. Bagaimana mereka bertakwa ini Bapak Ibu? Mereka jaga perintah Allah, sholat 5 waktu tetap mereka jaga. Jadi kita di tempat ini walaupun ini hunian sementara, walaupun kehidupan kita masih sangat sederhana, jangan tinggalkan sholat. Ingat, sholat 5 waktu itu kunci ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari problema permasalahan hidup dia. Tapi kalau kita misalnya sudahlah diberi ujian oleh Allah, tapi kita masih lalai, kita tidak sholat, kita tinggalkan ibadah ini, bagaimana Allah akan bantu kita? Bagaimana Allah akan angkat kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah itu. Ramaikan sholat berjamaah. Insya Allah, Allah beri kelapangan kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan ia rezeki dari arah yang tidak terduga. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dahulu kenal sama teman-teman kita, saudara kita dari Roja TV? Tidak kan? Apa kenal sebelumnya dengan Aceh Sinergi? Atau relawan-relawan lainnya? Mungkin tidak kenal. Tapi kan rezeki itu datang saja. Dan mereka membawa dari kaum muslimin yang lainnya. Yang tidak ada yang kenal sama Bapak Ibu. Tidak ada yang kenal sama jamaah semuanya. Tapi Allah gerakkan hati mereka. Rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin mudah rezeki kita. Bapak Ibu jamaah semuanya. Nabi SAW itu Bapak Ibu, kalau ada permasalahan yang berat, beliau lagi susah, maka beliau sholat. Beliau sering berkata kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal, hai Bilal. Tegakkan sholat, berikan kami ketenangan, ketentraman, kedamaian dengan sholat."
Makanya Nabi kita itu, Bapak Ibu semuanya, beliau pernah bersabda, sallallahu alaihi nabi, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan pada diriku kecintaan dari dunia kalian ini, cinta kepada wangi-wangian dan cinta kepada istri. Ya, jadi mencintai wangi-wangian, mencintai pasangan hidup, itu fitrah. Itu bagian dari dunia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Namun Allah jadikan penyejuk mataku, penentram jiwaku dalam solat. Apa hubungannya? Apa maknanya? Seseorang bisa jadi mencintai istrinya, bisa jadi mencintai suaminya, bisa jadi mencintai dunianya, tapi bisa jadi dia tidak mendapatkan ketentraman, ketenangan. Maka Rasulullah katakan, walaupun saya mencintai istri saya, mencintai sebagian dari dunia ini, tapi tetap Allah jadikan untuk ketentraman, ketenangan, itu ada di dalam solat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penentram jiwaku, penyejuk mataku, kedamaianku di dalam solat. Maka jaga solat. Bapak Ibu jamaah semuanya, jangan sampai kita sengaja meninggalkannya tanpa ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu di surah Al-A'raf wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu kampung itu, penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, kami pasti bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan akan menjadi berkah. Tanah akan menumbuhkan tanam-tanaman yang bisa menghasilkan. Kita perbaiki keimanan kita kepada Allah. Kita perkokoh keimanan kita. Kita perbaiki ibadah kita, ketakwaan kita Bapak Ibu. Agar keberkahan turun dari langit dan keluar dari bumi. Kedua yang membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia itu selain bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu jamaah semuanya, banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Zikir itu seperti gizi bagi hati seseorang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah itulah hati menjadi tenang dan tentram. Ustaz, betul kata Ustaz itu. Tapi kan tidak mungkin kami makan zikir, Ustaz. Tidak mungkin kami sarapan dengan zikir. Tidak mungkin kami makan siang. Tidak mungkin anak-anak kami nafkahi dengan zikir. Pak, Bu, zikir itu kuncinya. Banyak kita berzikir kepada Allah. Banyak kita meminta kepada Allah. Allah berikan apa yang kita inginkan. Permasalahannya, tidak sedikit dari kita kaum mukminin yang jarang berzikir, jarang bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu sumber kekuatan. Pak, Bu, Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi Fatimah ini layaknya seorang istri, membantu suaminya bekerja mengurus urusan rumah. Bahkan beliau mengadon tepung, menumbuk, dan lain-lainnya. Kemudian beliau merasa letih, lelah. Beliau ingin mendapatkan pembantu, seorang wanita yang membantu dia mengerjakan urusan-urusan di rumah. Pergilah Fatimah ke rumah ayahnya. Siapa ayahnya, Bu?
ayah Fatimah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah Fatimah ke rumah ayahandanya, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah sedang tidak di rumah. Fatimah bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Fatimah menyampaikan tujuannya untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia titip pesan agar Aisyah nanti menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Fatimah ingin atau meminta pembantu untuk membantu dia di rumah, karena dia merasa letih, lelah. Pulanglah Fatimah ke rumahnya, lalu di petang hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Aisyah pun menceritakan bahwa putrinya tadi datang, tujuannya ingin meminta pembantu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Maka bergegaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah putrinya. Hari sudah malam, Pak, Bu. Diketok pintu. Diketok pintu, Rasulullah mengucapkan salam. Fatimah dan Ali sudah berada di tempat tidurnya, hendak tidur. Mereka berusaha bangkit, berdiri hendak menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Maka anakuma, tetap di tempat kalian. Tetap biar di tempat. Rasulullah masuk, lalu duduk di antara putri dan menantunya ini. Seorang ayah yang mencintai putri dan menantunya. Di sebelahnya Fatimah, di sebelahnya Ali radhiyallahu anhuma wa sallallahu ala nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu yang kalian minta?" Ali dan Fatimah menganggukkan kepalanya. Mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah mengajarkan, apabila kalian berbaring hendak tidur, maka bacalah tasbih 33. Baca subhanallah 33. Baca alhamdulillah 33. Baca Allahu Akbar 34. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak Bu? Tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu sebelum tidur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lakukan itu lebih baik dari apa yang kalian minta. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan zikir itu, dan Allah berikan kekuatan kepada Ali dan Fatimah. Ternyata zikir itu sumber kekuatan. Tapi betul-betul kita amalkan. Ustadz, bukankah itu zikir setelah sholat? Setelah sholat, ya bisa. Tasbih 33, tahmid, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Kalau sebelum tidur, boleh dibaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Itu menjadi sumber kekuatan. Rahasia kekuatan Ali bin Abi Thalib, kekuatan Fatimah itu. Dan itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi membuat kekuatan batin kita menghadapi berbagai macam permasalahan, problema. Kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir, Pak Bu. Ya, jangan lupa berzikir. Pergi keluar rumah berzikir, masuk rumah berzikir, pakai pakaian berzikir, subhanallah. Kalau bisa nanti relawan membagikan buku-buku zikir. Wah, ini nanti biar tiap ada bisa dibaca, dihafalkan yang ringan-ringan, ya, zikir pagi petang, zikir harian. Kita belajar. Nah, agar apa? Agar kita bisa mengamalkan Islam yang kita butuhkan sehari-hari. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin dia bahagia. Semakin Allah dekat dengannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesannya, petuahnya.
Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah senantiasa ada di hadapanmu kapanpun engkau butuh. Kapanpun engkau butuh. Di antara menjaga Allah itu maksudnya Bapak Ibu, taat tunduk patuh kepada Dia, senantiasa berzikir mendekatkan diri kepada Dia. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan lapang, senang kita selalu mengingat Allah, ketika kita susah, Allah ingat kepada kita. Kapan kita butuh, Allah ada. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, ya Allah juga akan meninggalkan kita. Kalau seseorang berpaling dari Allah, Allah juga akan berikan balasan yang setimpal untuknya. Maka jaga Allah, perbanyak zikir kepadanya, jalankan agamanya, jaga sholat 5 waktu tadi, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya jadikan yang terakhir Bapak Ibu jamaah semuanya, karena kita tidak bisa banyak-banyak ya. Hari juga mau hujan ya. Di antara rahasia kebahagiaan seorang mukmin selain tadi bertakwa kepada Allah, kemudian menegakkan sholat, dan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang berikutnya menuntut ilmu agama, belajar agama. Subhanallah. Ustadz-ustadz kita ada di sini, Ustadz David. Ada yang lainnya nanti mungkin bergilir. Manfaatkan kesempatan itu untuk belajar agama. Anak-anak kita, ajarkan agama. Karena itu salah satu kunci bahagia. Orang yang belajar ilmu agama itu Pak, Bu, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar agama, malaikat turun mendampingi mereka. Allah limpahkan rahmat. Allah turunkan ketentraman, ketenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah berkumpul suatu kaum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah ini, musola kita ini. Ini rumah Allah, tempat kita menegakkan ibadah. Tempat kita belajar agama. Kalau kita berkumpul belajar agama di rumah Allah itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman. Wa ghashiyathumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah puji mereka di hadapan malaikat. Bapak Ibu jamaah semuanya, ilmu agama sumber kebaikan. Semakin orang paham agama, mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal nabinya, mengenal agamanya, semakin dia taat kepada Allah. Orang kalau kenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah, mendahulukan perintah Allah. Dia pasti patuh. Orang kalau kenal Rasulullah, dia pasti berusaha mencontohnya. Kalau kita kenal agama ini, kita pasti berusaha untuk mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak paham, kita jauh dari Allah. Kata orang kan, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, kalau kita kenal kepada Allah, kita semakin cinta. Termotivasi, terdorong kita. Maka belajar agama. Apa kata Nabi kita yang mulia di dalam hadis Bukhari dan Muslim? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia paham agama. Jadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, itu Allah jadikan dia paham agama. Semakin banyak kita di kompleks ini, di hunian sementara kita ini yang belajar agama, insya Allah itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada warga di sini. Semakin cepat pula Allah angkat kesusahan-kesusahan. Allah gantikan
yang hilang dari kita dengan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak katakan di sini, Pak, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia kaya. Tidak. Allah jadikan dia berpangkat. Tidak. Tapi Allah jadikan dia paham agama. Tahu dia halal haram. Tahu mana yang wajib, mana yang dilarang. Dia amalkan itu. Tahu dia mana akhlak yang mulia, mana yang tercela. Dia hiasi pergaulan diri dia sehari-hari dengan akhlak yang mulia. Alangkah indahnya kehidupan kalau Islam itu betul-betul diamalkan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah semuanya terakhir. Jangan lupa minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa meminta. Kalau kepada manusia kita minta, kalau kita minta misalnya ke rojak, mungkin terbatas dia. Karena rojak bukan, mereka itu juga menjalankan amanah. Titipan orang lain. Tapi kita minta kepada pemilik alam semesta ini. Penciptanya dan pengaturnya. Minta kepada siapa? Kepada Allah yang maha kaya. Kalau seandainya, kata Allah di dalam hadis Qudsi, kalau seandainya jin dan manusia, dari zaman Adam sampai akhir zaman, berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat. Jin dan manusia. Lalu semuanya masing-masing mengajukan permintaan kepada Allah. Sama sekali tidak mengurangi kerajaan dan kekayaan Allah. Hanya sebatas seperti jarum yang dicelupkan ke samudra. Angkat jarum itu. Apa yang ada menempel di jarum itu, bandingkan dengan samudra itu. Hanya seperti itu permisalannya. Minta kepada Allah. Manusia kalau kita minta sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya mereka akan lari dari kita. Menjauh dari kita, bahkan sebagian marah. Allah semakin rajin kita minta, Allah semakin cinta, semakin suka. Bahkan Allah benci orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya. Kenapa? Karena meminta kepada Allah menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Maka jangan lupa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah semuanya, saya akhukum, saudara, Bapak Ibu semuanya dari Pekanbaru, Abu Zubair Hawari, mendampingi atau bersama dengan rekan-rekan dari tim Roja dan juga Aceh Sinergi, sangat merasakan kebahagiaan dan merasa terhormat bisa hadir di sini berkumpul bersama Bapak Ibu jamaah semuanya. Doa kami selalu mengiringi Bapak Ibu jamaah semuanya, sekalipun kami tidak berada di sini nanti, kami tetap merasakan dan peduli kepada saudara-saudara kita di sini ataupun dimanapun. Karena itu adalah kewajiban keimanan yang ada, yang mengalir di dalam tubuh kita. Darah tauhid, darah keimanan, ini yang menyatukan kita semuanya. Kami mencintai jamaah semuanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, lalu dikumpulkan kelak di sorganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah semuanya, ada tanya jawab Ustaz? Enggak ya, enggak sempat waktunya ya. Kita cukupkan sampai di sini dari saya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya untuk acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Dusun Lok Pungki, Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, menjadi salah satu wilayah yang terdampak musibah banjir beberapa waktu lalu. Derasnya arus banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, namun juga menyeret sebagian rumah serta merusak ladang dan kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kini sebagian warga tidak lagi dapat kembali ke rumah mereka. Pemerintah pun berupaya menyediakan hunian sementara agar masyarakat tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan bersama keluarga di tengah kondisi yang penuh ujian ini.
Di balik beratnya musibah yang terjadi, kaum muslimin diajarkan untuk tetap bersabar, mengambil hikmah, serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, petang hari ini saya bersama tim Roja TV sedang berada di desa Lok Pungki, Dusun Lok Pungki. 7 bulan berlalu tempat ini dilanda musibah, air bah. Satu kampung disapu bersih, rumah, tanah habis. Dan saat ini walaupun 7 bulan telah berlalu, mereka saudara-saudari kita ini masih tinggal di hunian sementara dengan kondisi yang sangat sederhana. Inilah dia kondisi suasana di bekas kampung ini. Di belakang kami ada masjid yang sudah hampir roboh. Terus ada aliran sungai yang baru yang tercipta karena banjir. Sebenarnya tidak ada aliran sungai sebelumnya. Ini semuanya rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan, kematian, pangan, tanam-tanaman, buah-buahan, semuanya diuji oleh Allah. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang ditimpa musibah bisa bersabar dan tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, bergantung, memohon kepadanya sehingga cepat Allah angkat kesusahan ini dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kita semua sesama muslim tentu harus punya kepedulian terhadap mereka, membantu dengan apa yang bisa kita bantu, minimal dengan doa kita dan rasa kepedulian kita. Saya Abu Zubair Hawari bersama Roja TV langsung dari tempat kejadian musibah itu di Dusun Lok Pungki, Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah memang meninggalkan duka dan kehilangan. Namun di balik ujian ini tampak indahnya kepedulian, ukhuwah, dan semangat saling membantu di tengah masyarakat. Semoga Allah mengganti setiap kehilangan dengan kebaikan, mengangkat kesulitan saudara-saudara kita di Aceh Utara, serta menjadikan musibah ini sebagai penguat iman dan pengingat agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.